Stop Perundungan bersama saya Neneng Kurniati, SPD MPD, Konselor Sekolah SMKN 2 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perundungan merupakan perilaku agresif berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya lebih kuat dan memiliki kekuasaan terhadap seseorang atau sekelompok orang lain yang lebih lemah. Istilah-istilah perundungan atau bullying. Pertama, bully. Bully adalah pelaku perundungan sebagai orang yang aktif melakukan tindakan bullying atau perundungan dan biasanya menjadi pemimpin dari perundungan. Ini disebut dengan siswa yang merundung. Bully assistant, yaitu siswa yang mengikuti perintah bully dan ikut aktif dalam melakukan tindakan perundungan. Reinforcer, yaitu siswa yang ikut memprovokasi bully, mentertawakan korban, mengajak siswa lain untuk menonton dan menyaksikan kejadian tersebut berlangsung. Defender, siswa yang berusaha membela dan membantu korban perundungan, bahkan seringkali mereka juga menjadi korban berikutnya. Outsider, yaitu siswa-siswa yang tahu bahwa perundungan itu terjadi namun tidak peduli dengan kejadian tersebut serta tidak melakukan tindakan apapun. Bystander, yaitu siswa yang memilih menjadi penonton setia tanpa ada keinginan menolong si korban dan mengambil tindakan, namun ikut menikmati wajah memelas korban, ketakutan tapi juga penasaran. Bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan perundungan. Yang pertama, kontak fisik secara langsung. Bentuk-bentuk perilaku yang muncul dalam bentuk ini adalah seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang. Kontak verbal langsung. Bentuk perilakunya adalah mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan panggilan nama yang buruk atau name calling, sarkasme, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, dan menyebarkan gosip. Perilaku nonverbal langsung, yaitu terlihat sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, mengancam, dan disertai oleh perundungan fisik atau verbal. Perilaku nonverbal tidak langsung. Perilakunya dengan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan dengan mengirim SMS atau surat kaleng. Selanjutnya adalah pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik ataupun verbal, atau disebut juga penindasan fisik dan verbal. Bentuk perundungan lainnya adalah perundungan dunia maya yang dikenal dengan cyberbullying. Perundungan ini yang menggunakan teknologi digital. Perundungan dunia maya dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Bentuk-bentuk perilaku perundungan dunia maya. Memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial.
menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar sosial media, membuat akun palsu yang meniru atau mengatasnamakan seseorang, trolling, yaitu pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, ataupun game online. Mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online atau aktivitas atau grup pertemanan di media sosial. Grup chat yang berisi kebencian tentang seseorang. Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar-gambar seksual atau terlibat dalam percakapan seksual. Memberikan suara untuk menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan orang lain. Penyebab perundungan. Perilaku perundungan merupakan tradisi turun-temurun dari senior atau bentuk senioritas. Balas dendam karena dulu pernah diperlakukan sama. Ini menurut korban laki-laki. Ingin menunjukkan kekuasaan. Marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan perundung. Mendapatkan kepuasan. Ini menurut korban perempuan. Perilaku dianggap tidak sopan menurut ukuran kelompok tertentu. Akibat perundungan. Dampak pada kesehatan fisik. Akibatnya adalah menimbulkan sakit kepala kepada orang yang dirundung, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian. Menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk, di mana korban merasakan banyak emosi negatif, marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, dan terancam, namun tidak berdaya menghadapinya. Munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi. Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Korban perundungan biasanya ingin pindah ke sekolah lain. Kalaupun mereka masih berada di sekolah itu, biasanya siswa tersebut terganggu prestasi akademiknya atau sering sengaja tidak masuk sekolah. Berikutnya adalah timbulnya gangguan psikologis. Hal ini merupakan akibat yang paling ekstrem, seperti rasa cemas yang berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma, atau disebut juga dengan Post Traumatic Stress Disorder, PTSD. Akibat perundungan berikutnya adalah gangguan psikologis lain yang muncul, yaitu merasa hidupnya tertekan, takut bertemu dengan pelaku bullying, berkeinginan bunuh diri dengan menyilet-nyilet tangan sendiri, dan cara bunuh diri lainnya. Cara pencegahan atau tindakan siswa jika dirundung. Jangan membawa barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendirian. Jangan cari gara-gara dengan pelaku perundungan. Hindari berada di dekat mereka atau di area yang sama dengan mereka. Bersikap asertif atau berani menolak setiap perilaku perundungan yang dilakukan. Yang terpenting adalah laporkan setiap perilaku perundungan yang kamu lihat dan kamu alami. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah menjauhlah dan
ajak teman-teman lain untuk menjauh. Jangan ikut merundung meski hanya secara verbal. Tampillah percaya diri, tetap tenang, jangan biarkan emosi kita terpancing. Tolonglah korban perundungan dan jangan sekali-sekali melawan bully jika siswa tidak yakin Anda cukup aman melakukannya. Lakukan perlawanan hanya sebagai alternatif terakhir. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah catatlah tempat-tempat yang sering menjadi lokasi perundungan, serta kejadian dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jangan takut untuk melaporkan perilaku perundungan yang dialami siswa kepada guru, orang tua, atau orang dewasa lainnya yang dipercaya. Jika kejadian perundungan yang dialami tidak bisa ditangani pihak tertentu, maka laporkanlah kepada pihak yang berwajib. Jangan diam ketika mengalami ketidakadilan. Bagi pihak yang berwenang di sekolah, maka lakukan penanganan yang tegas bagi pelaku perundungan. Terima kasih. Stop perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.